Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi nih soal Myanmar ya. Kita nyampein dulu nih apa yang ditulis koran Kompas tanggal 13 Februari. Itunya AP dari Reuters dia. Ilusi demokrasi para pelaku kudeta. Kudeta militer Myanmar diduga tidak terlepas dari kekhawatiran para jenderal baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Kehilangan cengkraman pada gurita bisnis yang selama ini mereka kuasai. Nilai sangat besar bahkan setelah Amerika Serikat menutup akses atas dana sebesar 1 miliar dolar dan militer ke uang. Dan Departemen Keuangan AS memblokir semua aset serta transaksi pada 10 pejabat tinggi militer yang bertanggung jawab atas kudeta. Para ahli percaya mereka masih memiliki akses terhadap kekayaan yang sangat besar. Bayangin tuh, udah ditutup 1 miliar dolar, kemudian yang lain-lainnya mereka 10 orang itu masih punya kekayaan sangat besar. Nah di sini kelihatan ya, jadi jenderalnya nih, pejabat tinggi militernya 10 orang nih ya. Jadi selain Miang Hyang itu ada 10 orang seluruhnya. Laporan sebuah organisasi non-profit Justice for Myanmar menyebutkan militer bisa mengakses dana besar melalui 2 unit usaha raksasa milik negara yang dikendalikan militer, yaitu Myanmar Economic Holding Limited MEHL dan Myanmar Economic Corporation MEC. 2 unit usaha ini setidaknya membawakan 133 perusahaan dengan bisnis inti yang bermacam-macam, mulai dari bir, tembakau, transportasi, tekstil, perbankan, hingga pertambangan. Memerintah selama setengah abad, maksudnya militer ya, dari tahun 62 dia kudeta. Petinggi militer punya waktu untuk memperkaya diri mereka sendiri, kata François Nicolas, Direktur Kawasan Asia pada Institut Hubungan Internasional Prancis. Dia menambahkan kudeta terjadi setelah militer mengkhawatirkan prospek masa depan gurita bisnisnya setelah Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi NLD, menang telak. Laporan Global Witness menyebutkan salah satu bisnis pertambangan yang menguntungkan adalah bisnis batu giok dan rubi. Meski Myanmar diakui sebagai penghasil batu giok terbesar di dunia dengan nilai perdagangannya miliar dolar US, hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam kas negara. Myanmar Imperial Jade Co Ltd, anak perusahaan MEHL yang bermitra dengan perusahaan lain dari Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, diketahui merupakan pemilik izin tambang terbesar giok di Myanmar. Jadi ini konsisten ya, yang negara Asia itu Cina, Jepang, Korea, kemudian Singapura ya, yang yang dekat dengan Myanmar, dengan Thailand. Menurut pemegang saham merah adalah pejabat militer aktif dan militer pensiun. Menurut laporan Amnesty International, mereka menerima dividen 18 miliar dolar antara tahun 90 dan 2011. Pemimpin kudeta militer Jenderal Min Aung Hlaing, salah satu pemegang saham mayoritas, menerima dividen sekitar 250.000 dolar untuk tahun 2011 saja. Sekarang udah 2021, bro. Menyikapi hal itu, Debbie Scott-Hart dari Federal Internasional untuk Hak Asasi Manusia mendorong lebih banyak hukuman untuk membatasi akses dana para jenderal.
Ia mendesak perusahaan internasional untuk memutuskan semua kemitraan dengan para pemimpin yang berkuasa. Ia mengatakan Singapura, investor paling terbesar di Myanmar, adalah kuncinya. Beberapa petinggi militer Myanmar memiliki banyak investasi pribadi dan rekening di Singapura sejak pertengahan 2000-an. Kecenderungan itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, katanya. Sementara itu, hingga Jumat 12/2/21, warga Myanmar terus berunjuk rasa menolak kudeta militer. 3 orang terluka saat polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan unjuk rasa puluhan ribu orang di Myanmar. Di Mau Lamin, jadi sekarang mulai puluhan ribu nih, mulai konsentrasi nih. Penyidik HAM PBB untuk Myanmar mengatakan pada sesi khusus Dewan HAM di Jenewa, Swiss, berdasarkan laporan dan bukti foto, aparat keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam pada demonstran. Min Tu, duta besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, dalam sebuah sesi khusus mengatakan militer menginginkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sebenarnya di Myanmar. Kami tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara ini. Hal ini sejalan dengan pesan Jenderal Min Aung Hlaing yang meminta agar rakyat Myanmar bergandengan tangan dengan militer untuk keberhasilan mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Reuters. Jadi kalau kita baca sekarang petinggi-petinggi militer di dalam negerinya Myanmar tuh mengakunya bahwa mereka itu akan mendisiplinkan demokrasi dan menuju demokrasi yang sesungguhnya. Tetapi para ahli di seluruh dunia, di barat ya terutama, itu melihat petinggi militer itu di berbagai negara lah ya, bukan hanya di Myanmar, mulai dari Brazil dulu, di Chili ya, di berbagai negara lah, termasuk juga di sekitar kawasan Afrika dan yang lain-lain, juga Asia. Itu selalu agenda intinya sebenarnya memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya gitu kan. Jadi mereka fokus di situ, dan hari ini kita bisa lihat dari berita barusan ya, itu ditunjukkan bahwa memang pertarungan yang sesungguhnya adalah di bisnis itu gitu kan. Jadi kan kekuasaan kalau tanpa bisnis nggak ada uangnya gitu kan, itu hambar gitu kan. Jadi ini mulai keungkap, udah ditutup $1 miliar, aset-aset, dan mulai kelihatan ada 10 jenderal tadi ya, ada 10 petinggi militer lah. Nah, kemudian juga yang menarik juga yang terbuka di barusan itu, bahwa sangat mungkin diindikasikan uangnya itu disimpannya selain tadi mungkin di Amerika, yang lain-lain, itu di Singapura. Nah, soal Singapura ini juga dia banyak investasi ke Myanmar, karena itu sangat logis ya. Singapura itu kan negara kecil yang fokusnya di profesionalisme, kemudian juga di industri keuangan ya, di industri keuangan. Jadi mau tidak mau dia pasti mencari tempat untuk melakukan putaran uangnya. Nah, kebuka lagi di koran hari ini gitu bahwa Myanmar nah salah satu tempat memutarkan uangnya gitu kan. Dan itu juga jangan heran, karena dulu banyak yang bilang bahwa Singapura itu juga bisa maju, bisa banyak putaran uang karena orang-orang Indonesia yang nyimpen uangnya di Singapura gitu kan. Jadi dia dapat putaran uang, kemudian juga karena kecerdasan, profesionalisme dan yang lain-lain, mereka menginvestasikan di mana-mana gitu, dan Singapura ini sebagai hubnya lah.
Dan hari ini keungkap juga bahwa untuk Myanmar itu ternyata diindikasikan bahwa jenderal-jenderal Myanmar itu nyimpan uangnya di Singapura. Nah sekarang kalau lihat seperti ini, Thailand, kalau bicara di Asia itu Thailand, Kamboja, dan Filipina yang sama-sama ASEAN udah bilang internal matters. Jadi persoalan Myanmar itu adalah persoalan dalam negerinya mereka. Thailand, walaupun jelas Myanmar petingginya minta tolong ke Thailand, dan Thailand bilang dia tidak akan ikut campur. Singapura tidak bunyi Perdana Menterinya, belum kedengeran nama saya sikapnya apa. Tapi awal-awal itu beberapa ahlinya banyak bicara soal ini, dan hari-hari ini keungkap ternyata kalau kita baca ya sebetulnya bisa jadi lebih kepada kepentingan menjaga bisnisnya mereka gitu kan di negara tersebut, di Myanmar maksudnya. Nah hari-hari ini makin keungkap di ASEAN yang bersuara lumayan itu hanya Indonesia, dan itu pun ketika PM Malaysia datang ke sini. Nah tetapi kalau kita lihat sekarang udah tanggal 13, udah 13 hari itu kan pertemuan menlu ASEAN itu belum terjadi. Jadi bisa jadi dengan peta Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand yang tegas menyatakan internal matter, Indonesia dan Malaysia menyampaikan perlu ada proses yang jangan membuat kudeta militer di Myanmar ini jadi problem kawasan. Kemudian Singapura terlihat diam, tetapi sebetulnya bisnisnya paling banyak bersama Thailand di Myanmar. Sedangkan Brunei sebagai ketua ASEAN itu menyampaikannya normatif ya, karena Brunei juga negaranya boleh jadi lebih banyak sebagai pemersatu lah mungkin ya kalau kita bicara di ASEAN hari ini, karena powernya lebih kepada power untuk investasi mungkin kalau uangnya masih banyak gitu kan. Jadi manuvernya kecil kemungkinan gitu kan kalau tidak bersama Indonesia dan Malaysia, atau sebaliknya tidak bersama Thailand, Kamboja, Filipina gitu kan. Jadi seperti itu. Vietnam sangat mungkin dia tidak akan bereaksi. Jadi tekanan ASEAN kalau kita boleh lihat itu kecil, sekarang teredam ya. Jadi Vietnam diam, Kamboja, Thailand itu bukan main mata lah, tapi ya itu urusan lu lah gitu bahasa sederhananya. Kemudian juga Brunei itu kecil, kemudian Singapura banyak bisnisnya di Myanmar ya. Jadi uang muter di sana, jadi dia lebih ngikutin saja. Apalagi kekuatan militer di Myanmar itu sebetulnya bukan hanya tentara diturunin ke jalan untuk ngamanin demonstrasi, tapi kekuatannya itu justru dari dua BUMN lah ya kalau kita bicara, atau badan usaha milik militer lah gitu kan, yang ada di sana itu, yang 131 perusahaan itu. Nah sekarang pertanyaan yang lebih jauh, apakah Amerika Serikat, Eropa, dan yang lain-lain itu hanya ingin memastikan bisnisnya saja, atau juga ada kepentingan kalau militer ini bisa direformasi sehingga bisnis ini lebih terbuka dan negara-negara barat itu bisa masuk lebih jauh gitu kan ke dalam bisnisnya di Myanmar. Kalau kita bicara persoalan ini sesungguhnya rebutan ladang bisnis gitu kan, bisa
ke arah sana gitu kan. Jadi apakah ini sebetulnya kesempatan itu? Kemudian juga di sisi lain, ketika militer ini benar-benar bisa dipojokkan, mungkin kekayaannya petinggi-petinggi militer di berbagai negara ini bisa dibekuin gitu kan. Jadi harta yang tidak bertuan sekian puluh tahun, kan miliaran dolar lumayan tuh. Artinya bisa jadi jaminan, bisa apa, bisa diputerin. Mungkin ya, saya kira ini menjadi bahan diskusi lah di pagi ini gitu. Nah, jadi topiknya pertarungan sesungguhnya boleh jadi di sekitar situ. Nah, sekarang di lapangan awalnya kan kalau kita lihat hanya mukulin panci dan 3 jari. Terus kemudian juga makin rame gitu kan. Nah, sekarang saya baca sudah puluhan ribu. Nah, apakah puluhan ribu ini akan menjadi ratusan ribu dan jutaan di satu sisi? Kemudian juga apakah misalnya isu yang diusung itu akan semakin tajam? Bebaskan Aung San Suu Kyi, normalkan kembali partai politik sehingga bisa berkegiatan, buka gedung parlemen, normalkan keadaan sehari-hari, kemudian tarik militer ke barak kembali, dan parlemen pemerintahan yang sebelumnya boleh bersidang. Nah, apakah akan terus ditekan sampai agenda-agenda barusan itu akan terjadi, atau militer ini akan terus-terusan nahan di jalanan sampai akhirnya demonstrasi ini reda? Nah, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, pertarungannya masih ada di sebelah situ gitu kan. Jadi tentu kita sebagai orang luar hanya selalu berpikir dan berdoa mudah-mudahan terjadi perdamaian yang sesungguhnya dan kemajuan di Myanmar yang sesungguhnya untuk mereka sendiri gitu, untuk bangsa itu sendiri. Jadi maksud saya yang kita harapkan itu seperti itu, perdamaian, kemakmuran, dan proses yang sesungguhnya untuk mereka sendiri gitu. Jadi jangan sampai terjadi ketika seimbang. Kalau seimbang tidak ada yang mayoritas, apalagi kemudian terjadi pertempuran atau pemberontakan di lapangan, itu yang rugi semuanya. Dan sebagai informasi juga, itu Pak Yusuf Kalla masih bolak-balik ke Afghanistan gitu kan, dalam kondisi yang beliau sendiri bertaruh nyawa juga gitu kan, karena kan tidak seluruh daerahnya dikuasai oleh siapa yang menjaga dan menjamin keamanan. Tapi yang saya ingin sampaikan, itulah bangsa Indonesia karena ditugasi oleh para leluhurnya, para pendiri republik ini, untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi komunikasi ini soal militer kudeta militer di Myanmar itu di dalam kerangka jangan sampai misalnya terjadi proses yang macet, yang nanggung, sehingga ujungnya terjadi berbagai macam hal yang tidak terduga. Dan itu sudah pernah terjadi di Irak, di Suriah, kemudian juga di Libya, dan di berbagai negara ya, yang pengalaman itu menjadi pengalaman buruk gitu, sehingga merugikan semuanya. Nah, diharapkan mudah-mudahan di Myanmar ini seperti itu. Walaupun kita punya cerita lah ya, diharapkan juga tidak seperti dulu terjadi pada tahun 70-80-an lah, misalnya seperti di Kamboja gitu kan, korbannya banyak gitu kan. Nah, juga jangan sampai terjadi seperti di Vietnam juga, ketika ada justru tentara asing yang masuk, yang ikut ngamanin gitu kan, sehingga antara utara dan selatan itu tempur tahunan, korbannya banyak dan yang lain-lain. Nah, sekarang kan damai di sana. Nah, kembali ke Myanmar, disinilah kedaulatan bangsa Myanmar itu, apakah masyarakat akan segera merasakan kedaulatan negerinya setelah sebelumnya dijajah itu dibebaskan oleh Britain, dan tahun 62 diambil oleh militer, kemudian sampai sekarang masih seperti itu.
atau sekarang bangsa Myanmar terus mengkonsolidasikan diri dan berjuang untuk bisa berdaulat rakyatnya gitu kan, untuk mencapai kemakmuran, situasi yang lebih maju dan menjadi negara yang demokratis. Saya kira tantangannya di situ. Kita hanya berdoa, kemudian juga menyampaikan jangan sampai situasinya menjadi lebih buruk. Demikian, terima kasih.